Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin dari soal yang kemarin untuk kembali saya bahas pada konten kali ini untuk pendidikan agama Islam. Baik ya teman-teman semuanya, kita lanjut saja pada pembahasan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 25. Terminologi milah dalam Islam memiliki makna: A. Suatu nilai yang mengandung prinsip ajaran. B. Suatu nilai yang mengandung jalan hidup. C. Suatu nilai yang mengandung ajaran-ajaran tertentu. D. Suatu nilai yang mengandung hukum-hukum keagamaan. E. Suatu nilai yang mengandung aturan-aturan. Dan jawabannya adalah C, yaitu suatu nilai yang mengandung ajaran-ajaran tertentu. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabih? A. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis. B. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai muamalah. C. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran akhlak. D. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran ibadah. E. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran akidah. Dan jawabannya adalah A, yaitu ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis. Mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas, hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dengan pemahaman yang benar. Itu untuk sekedar pembahasannya ya teman-teman. Baik, lanjut. Siapa tokoh pertama yang melahirkan pemikiran Mu'tazilah? A. Al-Farabi. B. Al-Kindi. C. Wasil bin Atta. D. Al-Baghdad. E. Abu Hasan Al-Bashri. Dan jawabannya adalah C, yaitu Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah teolog dan filsuf Muslim terkemuka pada zaman dinasti Bani Umayyah. Pada mulanya ia belajar pada Abu Hashim Abdullah bin Muhammad Al-Hanafiyah. Selanjutnya ia banyak menimba ilmu pengetahuan di Mekah dan mengenal ajaran Syiah di Madinah. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Basrah dan berguru pada Hasan Al-Bashri. Dialah pendiri mazhab Mu'tazilah. Oke, itu sekedar pembahasannya. Lanjut pada soal berikutnya. Secara terminologi, takwil memiliki arti: A. Mengambil makna lafaz kepada makna sebelumnya. B. Mengembalikan makna lafaz kepada aslinya. C. Menghadapkan makna marjuh karena ada menyertainya. D. Memalingkan lafaz dari makna rajih kepada marjuh karena ada indikasi yang menyertainya. E. Mengembalikan makna yang lemah kepada yang kuat. Dan jawabannya di sini adalah B. Mengembalikan makna lafaz kepada aslinya. Lanjut. Ayat Makkiyah dalam ulumul Quran adalah: A. Ayat yang turun di Mekah. B. Surat yang turun di Mekah. C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. D. Ayat dan surat yang turun Makkah sewaktu akan hijrah Nabi SAW ke Madinah. E. Ayat atau surat yang turun di Makkah setelah Nabi SAW ke Madinah. Dan jawabannya di sini adalah C, yaitu ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Makkiyah dalam ulumul Quran maksudnya ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabih? A. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis. B. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai muamalah. C. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran akhlak. D. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran ibadah. E. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran akidah.
Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis. Ayat muhkamat yakni ayat dengan makna jelas dan langsung. Ayat mutasyabihat yakni dengan makna samar, ambigu atau memiliki makna lain yang membutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau hadis penjelas. Ini untuk penjelasannya, teman-teman. Baik, lanjut. Wajib mudayyak adalah A. Kewajiban yang harus segera ditunaikan. B. Kewajiban yang waktu pelaksanaannya hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. C. Kewajiban membayar piutang setelah lewat temponya. D. Kewajiban qadhi dalam keharusan menghukum si pelanggar aturan. E. Ketentuan seseorang di akhirat yang telah pasti. Dan untuk jawabannya adalah B, yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Wajib mudayyah ialah kewajiban yang waktu pelaksanaannya hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya, ketika waktu zuhur hanya tersisa beberapa menit yang cuma cukup untuk mengerjakan sholat zuhur. Makna pada sisa waktu tersebut, ia hanya boleh melaksanakan sholat zuhur. Contoh lain ialah bulan Ramadan, di mana puasa yang boleh dilakukan pada saat itu adalah puasa Ramadan, bukan yang lain. Ini untuk penjelasannya. Oke, lanjut. Saat kiamat, manusia dikumpulkan di A. Padang Arafah, D. Padang pasir, C. Makkah, D. Madinah, E. Padang mahsyar. Di sini jelas ya teman-teman, berarti jawabannya adalah E, yaitu padang mahsyar. Lanjut. Bagi orang yang telah mampu kawin dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina, seandainya tidak kawin, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut didasarkan pada kaidah A. Al-aslu fi amri lil wujud, B. Malayatimu bihil wajib fahuwa wajibun, C. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullat alat tahrimi, D. Al-aslu fi nahyi al-mutlaq yaqtadid fi zami'il azimah, E. Al-aslu fi nahyi lil tahrimi. Dan jawabannya adalah C. Oke, lanjut. 8 asnaf bagi orang yang menerima zakat telah termaktub dalam surat Al-Quran, yakni A. Quran surat Al-Anfal ayat 7, B. Quran surat Yunus ayat 7, C. Quran surat Al-Baqarah ayat 76, D. Quran surat Ali Imran ayat 85, E. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan jawabannya di sini adalah E, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 60. Baik, lanjut. Salah satu asas kewariasan adalah ijbari. Hal ini mengandung maksud A. Harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang wasiat. B. Perpindahan. C. Perpindahan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan oleh pewaris pada masa hidupnya. D. Pembagian warisan harus sesuai antara hak dan kewajiban serta kebutuhan masing-masing ahli waris. E. Dasar kewarisan harus didasarkan pada adanya tolong-menolong antar ahli waris. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang wasiat. Baik, lanjut. Tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud adalah A. Abu Yazid al-Bustami, B. Abu Laits Asy-Syamarqandi, C. Rabi'ah ad-Dawiyah,
D. Hasan al-Basri, E. Zunun al-Misri. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu Hasan al-Basri. Oke, lanjut. Ahli waris yang mendapat seperempat bagian dari harta warisan adalah A. Seorang anak perempuan bila bersama-sama dengan mu'asyibnya. B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan far'un waris. D. Dua orang anak perempuan. D. Saudara perempuan seibu sebapak. E. Ibu jika bersama-sama dengan almarhum. Dan jawaban di sini adalah B, yaitu istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan far'un atau waris. Lanjut. Soal nomor 38. Di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan syirik adalah A. Berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si mati diampuni Allah. B. Meminta bantuan dukun. C. Memakai jimat. D. Menggelar ritual ruwatan. E. Mempercayai kata peramal nasib. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si mati diampuni Allah. Lanjut. Memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian disebut A. Salam. B. Qirat. C. Ju'alah. D. Musyara'ah. E. Mukabarah. Dan kunci jawabannya adalah A, yaitu salam. Menurut para ahli tafsir bahwa jumlah ayat-ayat Al-Quran diperkirakan A. 6.236, B. 6.666, C. 6.576, D. 6.866, E. 6.336. Dan jawabannya adalah A, yaitu 6.236. Lanjut. Tahkin di Dauni Atui Jadal dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan A. Asy'ariyah, B. Syiah, C. Qadariyah, D. Khawarij, E. Jabariyah. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu Khawarij. Lanjut. Yang dimaksud dengan fikih syiasyah adalah A. Fikih tentang politik ketatanegaraan Islam. B. Fikih tentang ibadah. C. Fikih tentang muamalah. D. Fikih tentang jinayah. E. Fikih tentang waris mewaris. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu fikih tentang politik ketatanegaraan Islam. Oke, lanjut. Nuzulul Quran terjadi pada A. 17 Zulhijjah, B. 17 Syawal, C. 17 Ramadan, D. 27 Ramadan, E. 7 Ramadan. Dan jawabannya di sini adalah C, yaitu 17 Ramadan. Dalam wacana fikih Islam, air kelapa termasuk kategori A. Air bersih yang tidak dapat untuk berwudu, B. Air bersih tapi tidak dapat untuk beristinja, C. Air suci dan mensucikan, D. Air suci yang tidak dapat mensucikan, E. Air bersih yang dapat dipakai untuk berwudu. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu air suci yang tidak dapat mensucikan. Lanjut. Nama burung yang menghancurkan pasukan gajahnya Abraha. A. Ababil, B. Baabil, C. Abil, D. Balabil, E. Bababil. Jawabannya pasti adalah A, yaitu Ababil. Lanjut. Nabi yang bisa bicara dengan hewan adalah A. Muhammad SAW, B. Idris, C. Yunus, D. Lut, E. Sulaiman. Dan jawabannya adalah E, yaitu Sulaiman. Lanjut. Orang yang membunuh Hamzah di perang Uhud bernama A. Wahsy, B. Abu Lahab, C. Umayyah, D. Hindun, E. Abu Sufyan. Dan jawabannya adalah A, yaitu Wahsy. Lanjut. Apakah yang disebut dengan orang mu'alaf dalam pendekatan fikih Islam? A. Orang yang musyrik,
B. Orang yang durhaka. C. Orang yang baru memasuki Islam. D. Orang yang bersikap takabur. E. Orang murtad. Jawabannya adalah C, yaitu orang yang baru memasuki Islam. Lanjut. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. A. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka ia akan mengalami kesengsaraan di akhirat. Barang siapa yang mencuri agama Islam, maka ia akan bahagia di akhirat. C. Barang siapa yang mencari agama Islam, maka ia akan menemui keberuntungan di akhirat. D. Barang siapa yang mencari agama Islam, maka ia termasuk orang yang merugi di akhirat. E. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan ia termasuk orang yang merugi di akhirat. Dan jawabannya adalah E, yaitu barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan ia termasuk orang yang merugi di akhirat. Lanjut soal terakhir. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh A. Disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. B. Disebabkan oleh ulah tangan manusia dan jin. C. Disebabkan karena takdir Allah yang tak bisa dihindari. D. Disebabkan oleh tangan makhluk-makhluk Allah yang jahil. E. Disebabkan oleh kebodohan manusia. Dan jawabannya adalah A, yaitu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Baik teman-teman, itu adalah lanjutan dari pembahasan soal yang kemarin. Dan untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan soal-soal lain untuk menjadi bekal buat kita nanti di tes P3K pada tahun ini. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.